Intinya mau ikut bimbel atau tidak ikut bimbel itu yang penting kembali kepada diri kita sendiri, kemauan dan konsisten dalam melaksanakan mempersiapkan diri. Itu teman-teman. Oke, aku ingin lihat keterampilan yang diberikan kan waktu tes di WPFK itu ada keterampilan ya, bakat yang harus diunjukkan kepada penilai kan. Bakat yang ditujukan kamu apa? Jadi waktu itu ketika saya ditanya oleh pewawancara 2 orang waktu itu, kamu mau nampilin apa? Karena waktu itu gini, memang di tes itu kita dituntut untuk menjual diri, bukan menjual diri dalam tanda kutip yang jelek ya. Kita dituntut untuk menampilkan keterampilan potensi katanya apapun itu. Apapun itu terlepas dari bentuknya, pokoknya jangan keburukan harus kita tampilkan. Waktu itu pertama saya ditanya, saya ingin menunjukkan karena saya di soft skill, editing, olah data dan sebagainya. Susah loh ini Pak, editing menurut saya susah. Karena waktu itu saya berhadapan dengan pewawancara tidak membawa peralatan, laptop dan sebagainya. Oh iya, peralatannya nggak dibawa. Nah, akhirnya saya ini bilang suruh keluar ambil perangkat itu enggak. Kirain nggak bawa keluar ambil perangkat. Oh enggak gimana gitu. Untungnya sih pewawancaranya baik hati. Oh baik hati. Jadi saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menunjukkan keterampilan saya karena saya tidak bawa peralatan. Karena gini, memang peraturan waktu itu tidak boleh membawa barang elektronik. Kan dari depan sudah di screening. Jadi tes CPNS itu teman-teman, kalau ada yang ngira kita bisa nyontek, monitor, pakai HP dan sebagainya, itu nggak benar. Karena dari awal kita di screening ya dicek semua. Jam tangan nggak boleh masuk. HP ya, ikat pinggang pun juga dicek itu. Ikat pinggang ya sela-selanya boleh gitu. Jadi benar-benar steril ya. Oke, lanjut. Sebenarnya bisa, kalaupun saya punya keahlian di soft skill, saya bisa menunjukkan hasil-hasilnya, mungkin gambar, dan desain dan sebagainya. Cuma waktu itu saya nggak pikiran. Nah akhirnya saya menunjukkan bukan bakat sih, apa ya? Menunjukkan sisi positif dari saya yang lain. Ya, ya intinya kan potensi diri. Betul. Potensi apa? Dari tadi panjang amat, potensinya nggak dijawab. Belum keluar potensinya. Potensinya itu tadi saski. Gitu ya. Jadi lebih ke ini sih, lebih ke rohani. Oke apa ya? Oke. Dulu saya sempat belajar tartil. Tartil. Okay. Jadi meskipun seorang pas tidak harus pencaksilat. Betul. Nggak harus bela diri ya. Pencaksilat TBP nggak harus. Berarti ya potensi diri aja sebenarnya. Ya. Jadi waktu itu saya bukan menghubungkan ya. Memang ada kaitannya. Jadi ketika saya punya potensi yang lebih dari posisi sisi positif yang lebih di segi kerohanian, ya itu nanti akan saya gunakan nantinya karena jabatan yang saya daftar itu adalah penjaga tanah. Ketika saya mempunyai sisi positif di segi rohani, maka itu akan saya gunakan ke depannya untuk melakukan pembinaan kepada narapidana. Maksudnya di bidang kerohanian. Bisa. Mungkin nantinya ke depannya saya bayangannya seperti itu ya, bayangannya. Kalau diamanahkan untuk membuat program dan sebagainya di lapas, mungkin saya bisa membina mereka dari segi bacaan Al-Qur'annya mungkin. Oke. Jadi kamu waktu di sana nampilkan apa? Tampilkan itu tadi tartil. Berarti suaramu enak dong? Enggak, masih belajar. Kita biar penonton tahu, biar percaya, biar penonton credible-nya itu biar ditunjukkan. Satu surat aja. Al-Fatihah apa jangan. Iya, satu-satu aja. Biar penonton kan dari tadi kita agak sedikit kurangnya. Iya, biar dingin. Kenapa saya jadi poinnya? Iya, kamu diundang di sini. Kan berubah. Iya, tamunya kan saya kan keterampilannya. Ntar lagi saya ke sana, Ini tadi kan SKD. Ntar lagi aku cerita keterampilan juga. Nama saya pas WPFK. Saksi. Oke, gimana? Kamu request berapa ayat? Satu surah. Satu surah aja lah. Yuk. Saya itu masih belajar. Iya nggak apa-apa. Masih belajar. Memotivasi. Jadi tidak berhak untuk ditunjukkan. Yang bukan gitu, Bu. Kan udah tak bilang tadi di sini kita bukan mengungkap sebuah kekurangan, juga bukan untuk ajang pamer kan enggak. Ini
hanya sebagai motivasi buat teman-teman yang lain yang ingin pun seperti kita. Kenapa saya di sini merasa WPFK kedua ya? Nggak apa-apa. Ayo, gas lagi. Gas lagi semangat dua ya. Ayo, kita kasih lah biar dingin. Maksudnya gini, oke lah, kan kita tadi udah ngomong bahasanya daftar Polsispa itu tidak harus punya bela diri gitu ya, tapi punya soft skill seperti itu aja. Bakat desain waktu SKP wawancara apa yang ditunjukkan? Enggak, belum. Komen ke kamu dulu. Iya, biarin dulu. Coba maksudnya jadi ditunjukkan boleh ini Mas, boleh apa? Desain itu boleh. Cuma regulasi tiap tahun itu berbeda ya. Jadi mungkin nanti di tahun depannya itu bisa bawa laptop atau piranti lunak. Oke, ya sebentar lagi Mas. Ini kita mau bener nggak sih anak ini pakai soft skill seperti itu bisa? Gitu. Bisa lah. Iya, makanya itu ditunjukkan gitu loh. Iya, bukan Korea sih. Kan kita apa namanya? Secara fisik nggak sebesar mereka yang bisa dibuat menghadapi napi ya. Kita kan inilah. Saya berani ngadepin napi. Ya berani, makanya itu. Ayo, satu ini aja. Satu surat. Biar channel saya itu nggak hanya uraan aja ya. Ada dingin-dinginnya. Oke. Al-Fatihah. Iya bebas ya. Ini Al-Fatihah versi Isyail Rasid. Yes. Nungguin ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tepuk tangan dulu dan ya, oke. Nilainya sangat plus. Oke ya. Makanya panitia boleh nggak pakai aji-aji? Kita nanti tonton di channel ya, nanti kita ini. Kalau saya mau ditanya juga ini. Kalau saya ini. Karena saya waktu itu hanya sesuai cerita kurang 2 minggu saya tahunya kalau ada daftarnya itu seperti model-model di Polri dan TNI. Jadi sebenarnya bakat saya itu di soft skill juga. Tapi pemikiran saya itu udah fokusnya saya harus menunjukkan sebuah kayak bela diri atau PBB. Dan di situ aku hanya belajar PBB dari YouTube. Belajar bela diri dari YouTube, Bos. Berapa hari itu? Aku belajarnya hanya 1 minggu lah. Tapi kan ini kita sewaktu Benar, aku cerita dulu. Nggak ada. Ada basic lah pas jadi. Nggak ada bela diri, nggak ada. Jadi 1 minggu boy, saya belajar bela diri. Terus pas praktekin di sana itu sama pengujinya itu bela diri apa? Oh ditunjukkan? Iya, saya menunjukkan. Ya, tapi akhirnya ya saya menyimpulkan mungkin pengujinya gini bilangnya, oke lah secara bela diri. Tapi kan saya ditanya-tanya gitu, kamu benar pakai itu? Tapi saya dengan lantang, dengan percaya diri kalau saya iya gitu. Padahal saya nggak punya sertifikat, nggak punya bela diri ya seperti itu, ketawa itu. Oh iya, sertifikat itu juga penting. Habis itu ditanyain, kamu benar? Mungkin kata penguji, alah ini pasti bohong. Cuma kan karena mungkin jawaban saya mungkin ya ada nilai plus yang lain, mungkin waktu wawancara dan sebagainya. Jadi untuk ujian ini nanti kan kompilasi nilainya ya, tidak hanya di nilai itu. Jadi ya mungkin ditolong yang lainnya lah. Dan akhirnya saya juga lulus. Oke. Boleh ya. Oke ya. Oke. Mau lanjut? Selesai aja ya. Saya juga mau pulang juga. Saya juga mau pulang. Oke. Terima kasih ya teman-teman Ramzi dan Ananda
atas bagi sharingnya. Semoga dapat menginspirasi bagi yang lain. Karena ini juga bermanfaat bagi orang lain ya. Kalau dengan kita, semoga teman-teman yang nonton di sini juga bisa mengambil poin-poin pentingnya. Yang nggak penting dibuang aja. Yang perlu ditiru silakan ditiru, strateginya bisa ditiru, cara-caranya juga bisa ditiru, dan semoga teman-teman sukses semua. Amin, amin, Allah, amin. Amin ya.